Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa ini? Sebentar dulu. Saya nggak tahu apa. Jadi Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat siang. Saya barusan selesai makan saudara, dan saya percaya juga ya bapak-bapak, ibu-ibu semua ya sudah pada makan siang, sudah selesai istirahat siang dari aktivitas. Mungkin ada yang ada di rumah dan juga di perjalanan ya, atau di aktivitas pekerjaan. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang bagi kita semua, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sekarang ini ada di gereja kita ya, pada siang mulai dari jam kurang lebih 10:30 tadi saya ada di gereja kita, dan puji Tuhan ya ada beberapa hal yang bisa saya kerjakan, mempersiapkan hal-hal yang bertalian dengan ya kemajuan pelayanan kita saudara. Nah, dan saya percaya juga ya Bapak Ibu Saudara juga ya terus ya bersemangat di dalam beraktivitas. Jadi masing-masing kita lakukan ya panggilan kita, kalau kami adalah hamba Tuhan dan mengerjakan pekerjaan dalam pelayanan, dan mungkin juga panggilan masing-masing kita ada yang bekerja dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita lakukan itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, berbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saudara, untuk kemuliaan Dia, Raja di atas segala raja. Berarti kita melakukan hal yang terbaik, ya, yang memuliakan Tuhan. Baik saudara kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, ya saya akan mengajak kita, ya untuk berbincang-bincang ya di dalam beberapa hal yang sering kali ya menggugat iman kita. Ya khususnya sering kita dengar di luar sana mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah hanya sebagai utusan ya. Namun sebelumnya ya saya mengajak kita saudara ya untuk memuji Tuhan, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan ya sebagai icebreaker ya, icebreaker, dan kita juga serius ya dalam memuji Tuhan. Saya mulai dari puji-pujian dulu. Haleluya. Ada pujian lama ya, saya suka sekali ya, berjudul Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan.
Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa sih kalau orang karismatik itu lama-lama kalau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Ya, jawaban saya sederhana, saudara. Ya, kalau kita berdoa hanya untuk meminta, ya A, B, C, D kita minta, ya maka ya udah selesai kita minta, ya udah berhenti berdoa, saudara. Tetapi kalau doa kita, penyembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, itu pasti panjang, saudara. Bahkan saya katakan tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari ya untuk kita berdoa. Bahkan seluruh waktu kita ya itu tidak akan berhenti untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi jadilah penyembah-penyembah Tuhan bukan hanya karena kita meminta apa yang kita perlu, tetapi lebih daripada itu adalah sebagai rasa cinta kita pada Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Allah telah memelihara hidup kita, saudara. Jadi doa yang semacam begini adalah doa yang sungguh luar biasa. Jadi usahakan di dalam doa kita jangan hanya meminta. Pada waktu kita ada di dalam kesusahan baru kita meminta, saudara. Tapi sesungguhnya ya doa yang benar itu adalah doa yang keluar dari hati yang paling dalam, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya saya awali tadi nyanyian itu adalah pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Baik buat saya maupun baik bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Itulah sebabnya jangan berhenti untuk menyembah Dia. Apapun kesusahan Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami namanya kesusahan, saudara. Dan tidak membuat ya saya berhenti untuk memuji Dia. Sungguh saya katakan, Tuhan sungguh ajaib. Ya tidak bisa kita ceritakan, saudara, kebaikan Tuhan itu ya. Artinya tidak cukup ya untuk mengatakan sesuatu hal sebatas kata-kata, tetapi sebenarnya ya dalam hidup ini, saudara, ya biar kita membuktikan bahwa kita berkata Tuhan itu baik bagi kita. Ya, baik saya kalau untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan ya jatuh air mata saya, saudara. Ya, baik ya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa jalan semua, berjalan sertanya selalu bahagia, tak pernah kecewa ku selamanya. Sebentar dulu, saudara, saya diganggu ini dengan telepon dari luar. Ya mau tak mau saya harus matiin, karena kalau namanya menyembah Tuhan itu jangan ada yang terganggu. Haleluya. Ya, baik. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku cinta semua, jalan sertanya selalu bahagia, tak pernah kecewa ku selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku cinta semua, berjalan sertanya selalu bahagia, tak pernah kecewa ku selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus setiap hari, jalan serta
menyertai Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Baik ya, sebelum kita berbincang-bincang, kita menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian. Haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, memang kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana ada Tuhan, dan salah satu sifat Allah yang kita sembah itu adalah sifat yang murah, ya, tapi bukan murah. Jadi sekali lagi, ya, Allah kita adalah Allah yang bermurah hati, tapi bukan murah, ya. Allah kita bukan Allah ece-ece saudara, ya, dan itu sudah terbukti kuasanya. Boleh agama-agama yang lain mengatakan bahwa Allah mereka besar, hebat, luar biasa, Allah mereka yang menciptakan. Ya, kita nggak tahu ya Allah mana yang menciptakan langit dan bumi. Tapi bisa kita buktikan dari kuasa yang menyatakan dirinya ya kepada manusia yang Dia ciptakan, saudara. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah Israel, ya, yang sudah terbukti kuasanya. Ya, tidak ada Allah yang menyatakan kuasanya yang dasar di hadapan manusia, ya, begitu luar biasa sehingga sampai saat ini, ya, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, ya, Allah yang telah ya menyatakan dirinya bagi manusia. Jadi banyak Allah yang lain yang menyatakan dirinya kepada agama-agama yang lain, saudara, tetapi tidak berkuasa, ya. Tidak berkuasa, tetapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa, ya, sudah terbukti, ya. Banyak hal yang kita lihat kalau kita baca Alkitab, ya, makanya terlalu rugi orang, ya, yang meninggalkan Allah yang sehebat itu, ya, terlalu rugi, ya, sampai dia menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Allah mana seperti itu, ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kok bisa Allah menjadi manusia, memang yang
Kenapa? Ya. Justru Allah yang tidak bisa menjadi sesuatu hal yang dia inginkan, Allah yang sangat terbatas, dia tidak bisa menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Ini dipertanyakan, saudara. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat eksklusif, ya. Firman-Nya yang telah menjadi manusia. Makanya ya dalam pemahaman kita tentang Trinitas, ya Trinitas, saudara, jangan menganggap bahwa kita memiliki tiga Allah, yang maksud saya, ya. Jangan menganggap bahwa kita memiliki tiga Allah. Nah, Allah kita adalah Esa. Esa bukan berarti satu, ya. Bukan berarti satu. Makanya banyak orang yang bersaksi dusta di sana, yang menganggap bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang memiliki tiga, ya. Jadi memiliki tiga Allah. Salah, ya. Jadi salah memahami, ya, arti namanya Trinitas, saudara. Tetapi Trinitas itu, ya, adalah, ya, perhatikan oknum yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Firman, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, Yesus itu adalah Firman yang telah menjadi manusia. Ya, Firman yang telah menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apa mungkin? Ya mungkin. Allah, ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dasar, Allah yang bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Tapi justru kalau Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Dia mengklaim dirinya sebagai Allah, itu Allah palsu, ya, Allah palsu. Makanya rugi, ya, kita, ya, orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus, ya, sangat rugi. Nah, ada pertanyaan yang pernah kita dapatin baik di dalam media sosial maupun dalam pertanyaan-pertanyaan di beberapa komunitas, saudara, mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, ya, seperti yang nyata, ya, dalam Alkitab ini, ya. Mari kita lihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Ini yang sering disalahartikan, saudara. Ya, perhatikan ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka hanya potong ayat ini, ya, adalah Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka berkata, Yesus itu bukan Allah, itu adalah utusan. Mereka salah memahami, saudara. Mereka hanya memenggal satu ayat. Sebenarnya kalau orang yang menyatakan demikian, kalau dia baca ayat itu secara utuh, pasal itu secara utuh, saudara, baru dia mengerti siapa Yesus. Ya, mari kita lihat, kita bedah sedikit, ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita, sehingga jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang membalikkan, ya, kenyataan-kenyataan atau pernyataan Alkitab yang benar. Jadi jangan hanya potong dari situ. Hanya pada waktu Yesus menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dia lupa bahwa ayat sebelum dan sesudahnya dia tidak baca siapa Yesus. Karena begini, saudara, banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Ya, memang Yesus nabi. Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, Yesus itu anak manusia, Yesus itu Firman yang telah menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, yaitu Firman Allah yang telah menjadi manusia. Seperti dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan Firman itu adalah Allah. Itu kita nggak bisa menyangkal apa yang dikatakan Alkitab, saudara, dan harus kita percaya dikatakan Alkitab, ya. Nah, kita kembali ke sini, ya. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-17. Kita mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa,
telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberitakan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku. Perhatikan di sini, demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Perhatikan di sini ada indikasi, saudara, ya, ada indikasi di mana Allah Bapa dengan Yesus adalah setara. Ya. Kenapa? Karena Allah memberikan hidup, ya, dikatakan tadi, ya, Allah memberikan hidup, kuasa atas segala yang hidup, dan Yesus memberikan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Kalau dia hanya sekedar nabi atau manusia biasa, saudara, coba saya tanya, adakah nabi yang sehebat dan sedahsyat itu yang bisa memberikan garansi dan memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Hanya setara dengan Allah, saudara. Kesetaraan dengan Allah, dia memberikan hidup, segala kuasa untuk segala yang hidup, dan Yesus memberikan, ya, kuasa dalam hidup yang kekal. Itu pun yang pertama, ya, bahwa Yesus itu bukan, ya, manusia biasa, saudara, tetapi dia ada di dalam kesetaraan dengan Bapa. Karena memang, ya, dia dari sananya, ya, dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kita sebutkan dia Yesus itu sebagai manusia, saudara. Artinya Yesus dari firman Allah yang telah menjadi manusia. Makanya dia disebut Yesus. Ya. Nah, yang kedua yang kita lihat di sini, mari kita lihat di dalam, masih di dalam ayat pasal yang sama. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Dikatakan begini, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Sebelum kemuliaan, ya, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, Yesus atau firman yang telah menjadi manusia pada mulanya memiliki kemuliaan Allah sebelum dunia dijadikan, ya, sebelum dunia dijadikan, saudara. Artinya bahwa Yesus itu seperti yang dikatakan oleh saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah diciptakan, ini salah besar. Yesus tidak diciptakan. Seperti pada pelajaran Blesko beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa Yesus bukan diciptakan karena proses penciptaan Allah akan seisi dunia ini, saudara. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1. Ya, dan tidak ada dikatakan di sana maka Allah menciptakan firman. Enggak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah Bapa menciptakan firman, maka itu adalah pembohong, saudara, pendusta. Karena saya katakan tadi, Yesus adalah Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi bukan diciptakan oleh Allah. Jadi dia bersama-sama dengan Allah. Coba perhatikan Allah yang tidak berfirman, saudara. Itu bukan Allah. Bukan Allah, saudara. Kalau Allah yang tidak berfirman, itu bukan Allah. Tapi yang benar adalah Allah, ya, memiliki firman, suara Tuhan. Makanya kalau Allah pada waktu dia menyatakan dirinya kepada Musa, Musa mengenal Allah dari mana? Dari suara. Dia berkata, Musa, Musa. Dia berkata, ya Allah. Padahal dia nggak melihat wujud Allah di situ. Hanya dalam bentuk api, saudara. Ya, bentuk api, ya, di mana di dalam semak-semak itu, ya, ada api dan tidak membakar semak-semak itu, saudara. Ya, dan ada suara yang keluar dari semak-semak itu berkata, Musa, Musa. Ya, dia berkata, iya Allah, ya, ya Tuhan. Ya. Jadi kita mengenal Allah itu lewat firman-Nya.
Melalui Yesus Kristus adalah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar utusan, ya, tetapi dikatakan di sini, ya, bahwa dia, ya, memiliki otoritas, ya, otoritas untuk memberikan hidup yang kekal, dan juga dia memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan, siapa dia? Makanya di dalam ayat yang pertama dari Kejadian pasal 1 itu, pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit bumi serta isinya. Maka Roh Allah, ya, berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Roh Kudus dengan Roh Allah ya sama, ya. Nah, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kemudian dikatakan maka berfirmanlah. Nah ini, ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu, itulah yang menjadi manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang, ya, begono begini, ya, begini begono, saudara, ya, itu hanya untuk menyesatkan aja, saudara, ya, hanya untuk menyesatkan. Jadi jangan percaya dengan omongan-omongan, ya, orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba, ya, untuk memutarbalikkan kebenaran. Jadi sangat bahaya sekali bagi orang-orang yang, ya, khususnya para mualaf, saudara, yang sering mencomot-comot ayat lalu memutarbalikkan itu untuk kepentingan yang lain. Nah, sering Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sedemikian saya anggap itu adalah pencuri, ya, pencuri. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka hanya mengambil apa yang mereka inginkan, sedangkan yang mereka tidak inginkan, tidak menguntungkan mereka, mereka buang. Nah, makanya pasal-pasal ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini dalam Alkitab, apa yang mereka ambil, mereka comot, saudara. Tetapi apa yang menguntungkan mereka, mereka ambil untuk menyerang. Ini sangat berbahaya. Nah, bagi kita orang yang percaya, jangan comot-comot Alkitab. Baca, pahami Alkitab secara utuh, ya, sehingga kita mengerti siapa Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus, ya, betul dia nabi, ya. Di dalam Kisah Para Rasul menyatakan bahwa dia adalah nabi, ya. Kemudian apalagi dia anak manusia. Apalagi dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, ada lagi, ya, dia yang menjadi terang dunia. Ada banyak gelar-gelar Tuhan Yesus, saudara. Dan itu kadangkala orang hanya mencomot, hanya melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Mereka tidak melihat dari sisi keilahian Yesus. Salah satu contoh misalnya, ya, Yesus mengampuni dosa. Ya, oke lah kalau misalnya seperti mujizat, saudara, ya mungkin saya percaya mujizat yang dilakukan oleh Yesus ada beberapa poin, saudara, itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang sembarangan. Contoh, tidak pernah ada dalam kisah dalam Alkitab, ya, nabi-nabi yang bisa memelekan, ya, mencelikan mata yang buta, saudara. Karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri yang bisa mencelikan mata yang buta. Makanya perhatikan dalam nats Alkitab, saudara, tidak ada nabi-nabi, ya, yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mencelikan mata yang buta. Dan Yesus melakukan itu, saudara. Nah, ada hal yang lagi mengenai pengampunan dosa. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan dosamu sudah diampuni. Hanya Yesus yang mengatakan, saudara, bahwa dosamu sudah diampuni. Makanya pada waktu itu, ya, orang-orang, ya, Yahudi marah mereka. Karena mereka anggap bahwa Yesus sedang menghujat Allah dan menyamakan dia dengan Allah. Nah, di sini bisa jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia. Tidak ada juru selamat yang lain, ya, selain daripada Allah itu sendiri. Dan Yesus, ya, firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, saudara, itu yang sanggup melakukan itu. Dia memiliki otoritas seperti yang dilakukan oleh Allah pada mulanya, karena memang dia Allah dari semua, yaitu firman, ya. Jadi, ya, dalam kesempatan ini saya nggak perlu lama-lama karena supaya mengena, ya, apa yang saya sampaikan, ya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sehingga apa yang saya sampaikan ini, ya, tidak melemahkan iman Bapak Ibu Saudara, ya, pada waktu orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana
ya berbicara tentang hal-hal yang saya sampaikan ini, ya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian ya di dalam pengajaran ini, sehingga kita dalam bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan lupa nanti malam kita akan adakan Blesscom bagi warga GBI Kota Daud ya, bergabung di dalam Zoom yang saya akan sampaikan nanti linknya kepada kita semua. Jadi ya bisa bergabung sehingga kita berbicara lebih dalam lagi tentang Yesus. Minggu yang lalu saya berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Dan pada malam hari ini ya kita akan belajar tentang pernyataan Yesus bahwa barang siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa. Ya, jadi penting sekali saudara, karena percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita nggak mengenal siapa Yesus. Makanya banyak orang yang murtad karena sok pintar. Ya, makanya saya minta kepada seluruh warga GBI Kota Daud, mari kita belajar firman Tuhan yang sehat dan yang benar. Ya, jangan ngerocos sana ngerocos sini, ya mendengarkan kata-kata orang lalu kita udah lemah saudara. Ya, kita jangan menjadi ya orang Kristen yang gampang terombang-ambing oleh angin pengajaran palsu. Ya, mari kita belajar Alkitab, bukan kita belajar dari mimpi-mimpi pernyataan orang. Oh Tuhan Yesus berbicara kepada saya begini begono. Ya jangan. Apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab berkata demikian. The Bible says. Ya, jadi itu yang harus kita terus-menerus kita dengungkan di dalam pelayanan kita saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya boleh di komen di Facebook ini, dan nanti ya karena saya susah banget ya mengetik-ngetik itu, saya lebih suka untuk berbicara langsung sebenarnya. Ya makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan jemaat sebenarnya saya lebih suka kalau kita face to face ya. Ya dibanding mengetik-ngetik itu nanti aduh capek banget, ada salah huruf, salah kata ya. Jadi sangat bias nantinya. Jadi lebih bagus kita sama-sama belajar. Saya bukan orang pintar, saya bukan background teologi yang hebat saudara, tetapi saya yakin saya memiliki Roh Kudus yang mengajarkan saya tentang kebenaran. Ya walaupun juga saya banyak belajar saudara ya tentang teologi ya. Saya bukan dokter teologi, tetapi saya percaya pemahaman yang saya belajar, baik saya minta pimpinan Roh Kudus dan juga saya belajar dengan ya senior saya saudara. Ya, dan saya percaya apa yang mereka ajarkan itu tentu kita berkaca kepada apa yang dikatakan Alkitab. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, salam. Baik, kita akan ya. Saya suka nyanyi, ya. Saya suka nyanyi saudara ya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus
jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat membimbing, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya saudara. Sebenarnya kalau kita gak ada kepentingan diri saudara dalam melayani Tuhan, enjoy. Kita gak ada beban. Makanya saya belajar ya untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa beban. Karena tidak ada kepentingan saya di dalam. Hanya yang saya usahakan adalah kepentingan Tuhan dan pertumbuhan iman jemaat. Itu yang menjadi fokus saya. Mau ada uang tidak ada uang, itu nomor kesekian bagi saya. Karena ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Khususnya saya sebagai seorang gembala. Saya merindukan supaya apa yang saya beritakan ini, apa yang saya beritakan setiap saya khotbah saudara, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk membuat jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan saudara. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa malam nanti jam 20 kita akan masuk di dalam Blesscom. Salam.